Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya yang pada hari ini kami bisa melakukan presentasi. Kami kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan materi bab 7, yaitu tentang sistem pernapasan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelika Sri Tamuri Purba sebagai host, dan pemateri kami yaitu Dava Caikal Zidan dan Muhammad Rehan, dan juga moderator kami yaitu Nur Najmi Laila, serta yang merekord yaitu Evantea Aura Lituhayu. Selanjutnya, saya serahkan kepada Nur Najmi selaku moderator. Baik, terima kasih Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ridho Wibowo MPD sebagai guru biologi dan teman-teman kelas 11 MIPA 2 yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Nur Laila sebagai moderator yang akan memandu presentasi biologi tentang sistem pernapasan yang akan disampaikan oleh pemeneliti kita yaitu Dava Caikal Zidan dan Muhammad Rehan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan materi kali ini. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah sistem pernapasan. Nah, bernapas adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan tanpa sadar sepanjang hari. Bernapas merupakan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, gas yang ditukar ini adalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, bernapas berarti memberi makan sel tubuh kita dengan oksigen. Itulah sebabnya kita hanya bisa menahan napas untuk waktu yang singkat saja. Jika lebih lama lagi, maka sel-sel akan mati. Sementara itu, karbon dioksida yang merupakan zat buangan akan dilepaskan dari sel-sel tubuh dan dikeluarkan pada saat kita menghembuskan napas. Nah, pada bab sistem pernapasan manusia ini ada 6 materi, yaitu saluran pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan, volume udara pernapasan, frekuensi pernapasan, energi pernapasan, dan pengaruh rokok terhadap pernapasan. Next. Pertama, saluran pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan ini adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem pernapasan ini membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Nah, organ-organ pernapasan dalam manusia itu antara lain adalah hidung, yaitu organ pernapasan manusia yang pertama. Hidung terdiri atas lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu, hidung, dan selaput lendir. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Ketika udara dihembuskan melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Ketiga ada laring, yaitu laring berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara pada bagian belakang faring atau disebut juga posterior, dan terdapat laring atau tekak tempat terletaknya pita suara sehingga laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Lalu ada trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang rawan berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru.
Lalu yang keenam ada paru-paru, yaitu organ pernapasan manusia yang terakhir. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronchiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang kedua ada mekanisme pernapasan. Berdasarkan tempat terjadinya pertukaran gas, pernapasan dibedakan menjadi pernapasan luar, yaitu respirasi eksternal, adalah pertukaran gas yang terjadi antara cairan interstisial tubuh, yaitu dalam kapil darah, dengan udara dalam alveolus. Kedua, ada pernapasan dalam atau respirasi internal, adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Pada respirasi internal, terjadi proses absorpsi oksigen oleh sel dan pelepasan karbon dioksida dari sel. Untuk sampai ke jaringan, darah yang mengangkut oksigen dipompa oleh jantung melalui sistem peredaran darah. Dalam jaringan oksigen digunakan untuk merombak molekul bahan makanan. CO2 yang merupakan sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam sel. Pernafasan atau respirasi dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, dan juga pertukaran gas antara sel atau jaringan dengan lingkungannya. Pertukaran gas terjadi dalam dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Lalu, respirasi seluler yang terjadi dalam mitokondria. Reaksi ini terjadi pemecahan molekul organik melalui oksidasi yang berlangsung di dalam mitokondria dan berupa reaksi enzim, yaitu sitokrom, memegang peranan penting untuk menghasilkan energi. Satu siklus respirasi tunggal terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Kedua paru-paru memiliki rongga pleura. Pleura pariental dan pleura visceral dipisahkan hanya oleh selaput tipis cairan pleura. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara dan pengeluaran udara, maka mekanisme pernapasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut yang terjadi secara bersamaan. Pernapasan dada, inspirasi, bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Lalu ekspirasi, bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Lalu ada pernapasan perut. Inspirasi, bila diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar. Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara keluar masuk. Ekspirasi, bila otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia. Volume udara pernapasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara garis besar, volume udara pernapasan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. 1. A. Ada volume tidal. B. Ada volume cadangan inspirasi. C. Ada volume cadangan ekspirasi. D. Ada volume sisa atau residu. E. Kapasitas vital. Dan F. Volume total paru-paru. Nah, volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernapasan inspirasi biasa yang besarnya lebih kurang 500 cc atau 500 ml. B. Volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa, yang besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. C. Ada volume cadangan ekspirasi.
Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas ekspirasi biasa, yang besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. D. Ada volume sisa atau residu. Volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi maksimal, yang besarnya kurang lebih 1000 cc atau 1000 ml. Ada kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya lebih kurang 3.500 cc atau 3.500 ml. Jadi kapasitas vital adalah jumlah dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan juga volume cadangan ekspirasi. Lalu ada F, volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, yang besar lebih kurangnya yaitu 4.500 cc atau 4.500 ml. Jadi volume total paru-paru adalah jumlah dari volume sisa plus kapasitas vital. Nah, berikut ada diagram, ada contoh gambarnya, bisa dilihat sendiri. Next. Keempat, ada frekuensi pernafasan. Kecepatan memasukkan dan mengeluarkan udara pernafasan sering disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada orang dewasa berkisar antara 15 sampai 20 per menit. Tapi frekuensi pernafasan pada bayi lebih cepat daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan proses tabula. Faktor lain yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia antara lain yaitu aktivitas tubuh, suhu tubuh, jenis kelamin, posisi tubuh, konsentrasi CO2 dalam darah, dan kekurangan O2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedan. 5. Energi pernapasan. Pada saat bernapas, di dalam sel terjadi proses pembentukan energi. Energi tersebut tidak langsung digunakan, tetapi disimpan terlebih dahulu dalam bentuk energi kimia, yaitu ATP. Adenosin trifosfate di dalam sel. Proses pembentukan ATP melalui 3 tahapan, yaitu A. Glikolisis, yaitu proses mengubah glukosa menjadi asam privat. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Pada peristiwa ini dilepaskan atom hidrogen dan energi sebanyak 2 molekul ATP. Siklus Krebs, yaitu pengubahan asam privat menjadi CO. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Pada peristiwa ini dilepaskan atom hidrogen dan energi sebanyak 2 molekul ATP. C. Transfer elektron terjadi pada mitokondria. Pada peristiwa ini atom hidrogen hasil dari glikosa dan siklus Krebs akan dipindahkan ke oksigen dengan bantuan enzim sitrokrom sehingga berbentuk molekul air. Jadi, secara sederhana proses pemecahan glukosa tersebut ditunjukkan oleh reaksi berikut. Bisa dilihat. 6. Pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Telah diketahui bahwa merokok menyebabkan penyakit saluran pernapasan kronis dan sering menyebabkan kematian. Perokok berpeluang besar terkena kanker paru-paru, tenggorokan, dan lidah. Selain itu, perokok juga dapat terkena emfisema dan bronkitis. Merokok di tempat umum dapat merugikan orang yang tidak merokok yang ikut menghisap asap rokok atau biasa disebut perokok pasif. Perokok pasif dapat menderita penyakit diantaranya iritasi mata, sakit kepala, dan sakit tenggorokan akibat asap yang terhisapnya.
kandungan zat berbahaya dalam asap rokok. Tiga bahan pokok yang paling berbahaya bagi kesehatan adalah nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin. Dalam sejumlah yang besar nikotin sangat berbahaya, 20-50 gram nikotin dapat menyebabkan pernapasan terhenti. Nikotin menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung, sehingga pekerjaan jantung lebih berat. Nikotin juga menyebabkan kematian. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berbau. Dapat mengakibatkan pembuluh darah menyempit dan mengeras sehingga mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Satu rokok yang dibakar mengandung 3-6% CO. Hubungan CO dengan nikotin dapat mengakibatkan para perokok menderita penyakit penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Tar adalah komponen dalam asap rokok yang tinggal sebagai sisa setelah nikotin dan tetesan cairan dihilangkan. Tar mempunyai efek karsinogenik, menyebabkan kanker. B. Sistem pernapasan pada hewan. Pada hewan yang berderajat lebih tinggi, pemasukan oksigen ke dalam sel-sel tubuh dilakukan melalui alat khusus yang sistem kerjanya sudah disesuaikan dengan lingkungannya. Pada ikan fiskes berupa insang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Pada ikan bertulang sejati, insang terdapat pada ruang insang yang dilindungi oleh tutup insang. Setiap lembaran insang terdiri atas pasang filamen. Dari kedua permukaan filamen timbul struktur seperti daun yang letaknya sejajar atau sama lain dan disebut lamela. Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah sehingga memungkinkan oksigen difusi masuk dan karbon dioksida keluar. Sementara alat pernapasan pada burung adalah sepasang paru-paru yang terletak pada rongga dada dan dilindungi oleh rusuk. Berikut ini jalur pernapasan pada burung berturut. Lubang hidung, celah tekak, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, paru-paru. Pada umumnya, burung memiliki pundi-pundi udara sebanyak 4 pasang dan sebuah kantong udara yang bergantung pada lokasinya. Fungsi dari kantong udara adalah membantu proses pernapasan, terutama pada waktu terbang, membantu memperkeras suara, mengatur berat jenis tubuh pada saat terbang, melindungi organ dalam dengan ruang udara untuk mencegah kedinginan, serta mengurangi hilangnya panas tubuh. Nah, sekian penyampaian materi dari saya dan Lidan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita telah mendengarkan pemateri yang luar biasa. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Kesimpulannya adalah, pernapasan atau respirasi dapat didefinisikan sebagai pengambilan oksigen CO2 dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh ke lingkungan. Pertukaran gas antara sel atau jaringan dengan lingkungannya, serta respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria dengan bantuan enzim respirasi secara diskusi. Alat pernapasan pada manusia dalam paru-paru dengan kelengkapannya secara berturut-turut adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Gangguan pada sistem pernapasan adalah antara lain asma, TBC, dan kanker paru-paru. Demikian presentasi dari kelompok 4. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host.
Baik, terima kasih kepada Nur Nasmi. Dan telah selesailah pemaparan dari kelompok kami. Semoga yang telah disampaikan oleh pemateri dan moderator kami bisa menjadi bermanfaat untuk semua. Saya selaku host meminta maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.